Hai gengs, kali ini saya mau membuat salah satu kue tradisional dari Banjarmasin. Kue Putri Kraton atau biasa disebut juga dengan kue Gunung Jati. Untuk membuat kue ini hanya diperlukan 5 bahan utama. Gimana? Udah mulai penasaran? Selamat menyaksikan videonya ya! Ini dia bahan utamanya, dan sekarang saya akan blender halus terlebih dahulu biskuitnya. Untuk biskuit ini bebas ya teman-teman, mau pakai merek lain juga boleh. Nah, ini pertama-tama putih dan kuning telurnya saya pisahkan terlebih dahulu. Kemudian kocok putih telurnya hingga kaku. Supaya putih telurnya bisa terkocok dengan baik sampai kaku, pastikan wadah yang kalian pakai itu benar-benar kering, bebas dari air dan lemak. Karena kalau tidak, akan menyulitkan untuk kalian mengocok putih telurnya. Nah, ini sudah kaku ya teman-teman, sampai seperti ini. Setelah putih telurnya kaku seperti ini, akan saya sisihkan dulu dan lanjut saya akan mengocok bagian kuning telurnya. Untuk bagian kuning telur ini dikocok sebentar saja, hanya sampai tercampur rata ya. Kalau sudah seperti ini, masukkan biskuit yang sudah dihaluskan tadi. Tambahkan vanili bubuk, kental manis, 1 kaleng penuh ya teman-teman. Dan yang terakhir, tambahkan air putih. Kalau sudah dimasukkan semua bahannya, saya akan mengocok kembali hingga tercampur rata. Saya pindahkan dulu ke wadah yang lebih besar ya. Ini wadah saya kekecilan sepertinya. Oke, lanjut di mixer kembali ya. Di sini saya menggunakan kecepatan sedang saja dan hanya di mixer sebentar. Sekarang saya masukkan margarin yang telah dicairkan. Kemudian mixer kembali. Mixernya ini cukup hanya hingga tercampur rata ya, jadi tidak perlu berlama-lama. Setelah itu, masukkan putih telurnya secara bertahap dan aduk rata. Ini saya pakai whisker aja ya, biar lebih gampang mengaduknya. Nah, ini lebih enak untuk mengaduknya. Kemudian tambahkan kembali hingga semua putih telur habis dan aduk sampai rata. Saya di sini membagi menjadi 3 bagian untuk memasukkan putih telurnya. Jangan dimasukkan sekaligus bersamaan ya, karena akan membuat kalian kesulitan untuk mengaduk hingga rata. Kalau dibagi, kalian akan lebih mudah untuk mencampurnya. Diaduk biasa saja ya, tidak perlu menggunakan kekuatan banget dan tidak perlu ragu-ragu juga untuk mengaduknya. Ini hasil akhirnya seperti ini ya. Hasilnya memang cair karena tadi kita menggunakan air dalam takaran yang banyak. Kemudian tuang ke dalam loyang yang telah dialas dengan kertas roti seperti ini. Kalau sudah dituang, tidak boleh langsung dipanggang ya. Diamkan adonan selama sekitar 30 menit atau setengah jam agar nantinya terbentuk lapisan ketika dipanggang. Setelah adonan ini saya diamkan selama 30 menit, saya akan panggang di suhu 160 derajat, api atas bawah selama 35 menit.
Jangan lupa selalu sesuaikan suhu dengan oven kalian masing-masing. Untuk tahu apakah kuenya sudah matang atau belum, bisa digoyangkan loyang kuenya. Jika sudah padat atau tidak bergoyang lagi, berarti kuenya sudah matang. Kalau sudah matang seperti ini, tunggu hingga kuenya benar-benar dingin baru dikeluarkan dari loyang ya, supaya lapisan susunya bisa set atau mengeras dengan baik. Setelah dingin seperti ini, sekarang akan saya potong-potong. Kita lihat bagian dalamnya seperti apa ya. Ini dia. Jadi bagian dalamnya itu berlapis-lapis seperti ini. Ini ada 3 lapisan. Yang ini lapisan biskuit, lapisan susu, dan lapisan putih telur. Nah, teksturnya ini lembut sekali teman-teman. Sekarang saya mau coba ya. Ulala, yummy! Ini mirip dengan pai susu kalau dari segi rasa. Nah, jadi buat kalian yang suka sama pai susu tapi males repot bikin kulit painya, boleh dicoba resep ini. Simple banget, tapi rasanya bikin nambah. Dicoba ya resepnya di rumah, ini gampang sekali. Bahan-bahannya sangat mudah untuk didapatkan dan proses pembuatannya juga tidak sulit. Kalau kalian ikuti step demi stepnya, pasti berhasil untuk membuatnya. Kue ini disebut juga kue putri keraton karena tekstur lapisan tengahnya, lapisan susunya ini yang sangat lembut. Kalau mau lebih enak lagi, setelah dingin, masukkan dulu kuenya ke dalam kulkas beberapa jam. Setelah itu baru dimakan. Rasanya akan jauh lebih enak. Kalau dilihat sekilas, kue ini memang sangat mirip ya dengan pai susu. Sebenarnya Indonesia itu sangat kaya sekali dengan berbagai jenis makanan daerah yang rasanya sangat juara. Terima kasih sudah menemani saya di video kali ini. Jangan lupa like dan share kalau kalian suka dengan video ini. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya ya. Bye-bye!